Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas bersama-sama dalam kitab Silsilatul Adab dalam judul Al-Adabu Ma'allah, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang tanzihullahi, menyucikan Allah, bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Terpuji. Kita harus sucikan Allah, kita harus puji Allah Subhanahu wa taala. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus prajurit atau orang-orang untuk berperang dalam sebuah operasi peperangan. Wa kana imamuhum yaqra'u fi sholati bi suratil Ikhlas. Adapun yang menjadi imam atau menjadi pemimpin dalam operasi peperangan tersebut, ketika jamaah mereka melaksanakan sholat di medan pertempuran, tentunya imam sholat waktu itu selalu membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fi kulli rak'atin ba'da an yaqra al-Fatihata was surat allati ba'daha. Selalu membaca Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah dan juga surat setelahnya. Jadi sahabat ini, pemimpin ini, ketika menjadi imam sholat, dia selalu membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian Al-Ikhlas. Senantiasa begitu, Al-Ikhlas terus diulang-ulang setiap rakaat. Falamma raja'u ilal madinati dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali ke Madinah dari operasi jihad ini, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah. Faqalahum. Setelah mereka cerita kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada mereka, salluhu, tanyakan kepada dia. Tanyakan kepada imam salat tadi. Li ayyi syai'in yasna'u hadza? Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia membaca Al-Ikhlas setelah Fatihah dan surat-surat pendek? Mengapa? Kemudian fasa'aluhu an sababi dzalik. Maka para sahabat yang keheranan ini dan bertanya sama Rasulullah ini, mereka kemudian tanya kepada sang imam salat yang memimpin salat ketika peperangan tadi, ketika operasi jihad tadi. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini yang menjadi imam salat ini berkata kepada mereka, li'annaha sifatur rahman, karena dalam Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat yang Allah Maha Pengasih. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamainya. Laki-laki ini, sahabat ini mengaku bahwa mengapa selalu membaca Al-Ikhlas setelah sholat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek? Karena adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, fa ana uhibbu an aqra'aha. Karena katanya saya menyukai dan saya mencintai untuk membacanya. Tentunya ketika sahabat ini membaca Al-Ikhlas dan menyukai bacaan ini, tentunya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Dia pastinya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mencintai untuk membaca sifat-sifat Allah ini, yaitu Al-Ikhlas. Kemudian tentunya dia pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia mencintai Allah, dia telah menyucikan Allah, dia telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Faqala Rasulullah bersabda kepada para sahabat, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Kabarkan kepada laki-laki tadi yang menjadi imam salat tadi di ketika peperangan bahwasanya Allah mencintainya. Masya Allah. Kalau kita menyucikan Allah,
Kalau kita memuji Allah, kalau kita mencintai untuk mengatakan atau membaca, yang mana kalau kita mencintainya, membacanya dengan sepenuh hati sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Sebagaimana sahabat tadi dikabarkan oleh Rasulullah, kabarkan kepada dia, kasih tahu dia bahwa Allah mencintai dia. Masya Allah. Kalau kita mau dicintai Allah, maka hendaknya kita mencintai Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca Al-Ikhlas dengan ikhlas sepenuh hati karena mencintai bacaan ini dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mencintai Allah, menyebut nama-nama Allah, memuji Allah, menyucikan Allah, sehingga Allah pun mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini tadi dari Muttafaq ilaih. Baik, itu untuk memperkuat. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.